Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhani Faira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Motif Tiongkok dalam Proyek Infrastruktur China Lost Railway. Untuk latar belakang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam satu dekade terakhir menjadi sebuah daya tarik bagi dunia internasional. Hal ini berkaitan dengan peresmian Belt and Road Initiative pada tahun 2013 yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan konektivitas lebih dari 40 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Salah satu prioritas dalam BRI yaitu pembangunan infrastruktur, energi, dan tambang, di mana pada tahun 2018 terdapat 10 proyek besar BRI yang tersebar di Asia Tenggara, dan 6 diantaranya merupakan proyek infrastruktur kereta cepat antar kota maupun negara. Nah, salah satu proyek kereta cepat oleh BRI yang melewati lintas batas negara adalah China Laos Railway. Nah, China Laos Railway adalah salah satu implementasi dari 6 koridor kerjasama BRI, yaitu China Indochina Peninsula Economic Corridor yang melibatkan Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, CLR sendiri menghubungkan kota Kunming yang berada di Provinsi Yunnan, Tiongkok, dan ibu kota Laos yaitu Vientiane yang terbentang sepanjang 1035 km. Dan CLR ini dibangun oleh perusahaan joint venture oleh kedua pemerintah dalam proyek ini, yaitu Laos China Railway Company Limited, di mana pembagian saham dalam proyek ini yaitu 70% di pihak Tiongkok dan 30% di pihak Laos. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang fundamental dalam proyek masif ini, terutama dialami di sisi Laos. Yang pertama, Laos terancam mengalami pembengkakan utang karena total utang yang sudah mencapai lebih dari 88% dari PDB yang dilaporkan oleh Bank Dunia dan IMF. Dan kedua, itu terdapat penurunan pendapatan nasional Laos di tahun 2022 dan mengakibatkan juga diikuti oleh dengan jatuhnya mata uang KIP sebesar 38%. Dan dalam tingkat kemudahan dalam menjalankan bisnis di Laos pun menempati posisi 194 dari 190 negara berdasarkan World Bank Group's 2020 Ease of Doing Business Index. Dan selanjutnya hambatannya adalah keterbatasan infrastruktur, di mana hampir 1.500 km jalan penunjang CLR itu tidak memenuhi standar kelayakan. Dan hal ini diikuti juga dengan permasalahan rendahnya angka sumber daya manusia yang berkualitas dan pelatihan untuk mengakomodasi hal tersebut. Namun demikian, serangkaian hambatan-hambatan fundamental ini justru berusaha diakomodasi oleh Tiongkok. Beberapa di antaranya seperti bantuan finansial, yaitu pinjaman lunak sebesar 480 juta USD yang diberikan kepada Laos untuk mendanai CLR. Yang kedua yaitu bantuan untuk membangun beberapa ruas jalan tol baru, khususnya dalam menunjang CLR ini. Yang ketiga itu Tiongkok menawarkan pengembangan action plans kepada pemerintah Laos untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dan terakhir, salah satu bentuk bantuan luar negeri adalah bagaimana Tiongkok menginisiasi pembangunan Railway Vocational Technical College di Laos yang gunanya untuk melatih tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk operasionalisasi CLR di masa depan. Dan dari fenomena ini dapat ditunjukkan antusiasme ataupun optimisme kedua pemerintah tersebut, apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke Laos, menyebutkan bahwa BRI dan visi Laos untuk menjadi landing country adalah dua aspek yang saling melengkapi. Dan Perdana Menteri Laos Pavan pada saat itu menyatakan bahwa BRI adalah kesempatan untuk memperkuat kepercayaan timbal balik antara Laos, Tiongkok, dan negara-negara mitra BRI melalui infrastruktur ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas people to people, yang mana tujuan ini disebutnya sebagai salah satu alasan Laos menerima proyek CLR ini. Nah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah proyek CLR ini adalah proyek yang saling memenuhi kepentingan antara Tiongkok dan Laos. Namun berbagai isu yang fundamental yang disebutkan tadi seolah-olah dikesampingkan oleh Tiongkok dan justru diakomodasi oleh Tiongkok melalui beragam bantuan luar negeri dan kerjasama. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut motif Tiongkok dalam proyek infrastruktur ini. Dan berikutnya untuk pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian adalah apa motif Tiongkok dalam proyek infrastruktur China Lost Railway. Dan untuk tujuan penelitian itu menganalisis motif Tiongkok dalam proyek ini dengan batasan penelitian itu di tahun 2010 hingga penelitian ini berakhir di tahun 2023. Dan untuk manfaat penelitian secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami motif Tiongkok dalam proyek CLR serta dinamika BRI. Yang kedua itu manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan suatu negara terkait kerjasama bilateral ataupun proyek-proyek tertentu yang dihadapkan dengan isu domestik ataupun eksternal yang mampu memengaruhi prospek infrastruktur tersebut ataupun kerjasama tersebut secara signifikan. Nah, untuk studi pustaka terdapat 5 literatur ilmiah yang menjadi rujukan utama seperti yang sudah ditampilkan pada presentasi ini. Kemudian untuk kerangka konsep yang digunakan sebagai kacamata dalam penelitian ini adalah bantuan luar negeri yang
dikemukakan oleh Claire Apodaca dalam tulisannya yang berjudul Foreign Aid as Foreign Policy Tool. Menurutnya, bantuan luar negeri adalah salah satu alat untuk mencapai target dari kebijakan luar negeri negara donor, dan hal ini juga merefleksikan prioritas negara donor dan komunitas internasional. Nah, di sini ditekankan bahwa dibandingkan dengan alasan pembangunan atau kemanusiaan, foreign policy dan tujuan nasional negara donor adalah faktor utama yang mendorong dalam pemberian bantuan luar negeri. Selanjutnya, terdapat 6 motif dalam bantuan luar negeri. Yang pertama itu motif strategi, yang mana bantuan luar negeri itu digunakan untuk mencapai 3 hal. Yang pertama itu bantuan digunakan untuk memelihara hubungan dengan negara sekutu. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan sekutu baru dan memenangkan suara publik. Sedangkan untuk motif kedua itu motif geopolitik, itu berkaitan dengan komponen penting dalam aliran modal asing yang menjadi sumber bagi negara penerima, khususnya negara berpendapatan rendah, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan antara negara penerima dengan negara donor. Yang ketiga itu motif untuk memajukan kepentingan negara donor. Jadi lewat bantuan luar negeri, bantuan tersebut dapat membuka pasar internasional terhadap para pelaku ekonomi negara donor, sehingga hal ini tentu memajukan kepentingan ekonomi negara tersebut. Yang keempat itu motif komersial, berkaitan dengan bentuk bantuan yang sifatnya mengikat atau diistilahkan sebagai tied aid, yang maksudnya adalah dari serangkaian bantuan yang diberikan itu wajib diadakan pengadaan atau pemakaian barang dan jasa dari negara donor, dan hal ini tentu saja meningkatkan peluang pasar bagi negara donor itu sendiri. Yang kelima itu motif untuk mencegah atau mengimbangi dampak negatif dari fenomena internasional. Lalu motif terakhir itu untuk meningkatkan prestise negara, di mana bantuan luar negeri dapat membentuk citra positif negara donor. Dan di sini juga dijelaskan oleh Claire Apodaca mengenai perbedaan antara negara donor tradisional yang disebut juga dengan negara donor DAC, yang maksudnya adalah negara yang tergabung dalam Development Assistance Committee yang berada di bawah lembaga internasional OECD, dan yang kedua yaitu negara donor non-tradisional atau non-DAC yang tidak tergabung dalam Development Assistance Committee. Lalu terdapat 2 saluran bantuan luar negeri, yaitu bilateral, country to country, lalu ada melalui saluran multilateral atau melalui organisasi internasional. Dan untuk metode penelitian, di sini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, dan unit analisisnya adalah motif Tiongkok, dan unit eksplanasinya adalah proyek infrastruktur China Lost Railway, dan tingkat analisis penelitian ini adalah level negara dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan menggunakan data-data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, ataupun website situs resmi pemerintahan terkait. Lalu untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk sistematika penulisan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan Tiongkok dan Laos, selanjutnya membahas Belt and Road Initiative atau BRI dan proyek infrastruktur China Lost Railway. Di bab keempat dibahas mengenai motif Tiongkok dalam proyek infrastruktur CLR, dan bab 5 itu penutup. Selanjutnya memasuki bab 2 yaitu dinamika hubungan Tiongkok dan Laos. Hubungan antara kedua negara komunis ini sudah dijalin tepatnya pada momen awal kemerdekaan Laos, di mana pada tahun 1954 di Konferensi Jenewa, Tiongkok menunjukkan dukungannya terhadap Laos yang baru saja merdeka atas Prancis. Lalu pada tahun 1991 Tiongkok juga berperan dalam menghasilkan protokol to the Declaration on the Neutrality of Laos pada Konferensi Jenewa saat itu. Lalu Tiongkok juga berperan dalam proses pendirian Laos People's Democratic Republic, yang mana hal ini dengan kata lain, Laos mendeklarasikan dirinya sebagai negara komunis yang didirikan oleh kelompok Pathet Lao. Nah, dalam proses ini Tiongkok memberikan beragam bantuan militer dan ekonomi. Namun pada 1980 terjadi Perang Indochina, yang mana pada salah satu momen itu Tiongkok menyerang Vietnam, dan hal ini ditentang keras oleh Laos, yang mana Laos menyatakan bahwa Tiongkok itu melanggar atau menyalahi kedaulatan Vietnam sebagai suatu negara. Akibatnya terjadi pembukaan hubungan diplomatik, dan pembukaan ini tidak berlangsung lama, ditunjukkan di tahun 1985 hingga tahun 1988 terjadi proses pemulihan hubungan bilateral, yang mana hal ini dipicu oleh transformasi ekonomi Laos, yaitu National Economic Mechanism, yang membuka Laos terhadap dunia internasional, dan salah satunya itu untuk menarik bantuan luar negeri untuk pertumbuhan ekonomi negaranya. Dan pada tahun 1988 diresmikan normalisasi hubungan keduanya. Dan pada krisis keuangan Asia pun Tiongkok menunjukkan bantuannya terhadap Laos melalui subsidi ekspor dan preferential loan. Dan selanjutnya mengenai dinamika bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Laos, pertama akan dibahas mengenai karakteristik bantuan luar negeri Tiongkok. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat perbedaan antara bantuan Tiongkok yang bukan merupakan negara yang termasuk dalam Development Assistance Committee yang berada di bawah OECD, sehingga Tiongkok tidak wajib mengikuti aturan OECD yang mewajibkan ketentuan hibah dalam setiap bantuan luar negeri, yaitu 25%, dan pembentukan badan khusus pengelola bantuan. Dan di Tiongkok pun pengelolaan bantuan luar negeri itu
dilaksanakan secara top down di level pemerintahan oleh beberapa departemen kementerian terkait. Dan untuk bantuan luar negeri Tiongkok itu memiliki beberapa prinsip seperti non-intervensi, saling menghormati, kesetaraan, menepati janji, saling menguntungkan, dan win-win dalam memberikan bantuan luar negeri. Sementara itu untuk bentuk bantuan luar negeri Tiongkok yaitu ada complete projects, barang dan material, kerjasama teknis, pengembangan sumber daya manusia, peluncuran tenaga medis, bantuan humaniter untuk keadaan darurat, dan debt relief. Selanjutnya terdapat 3 sumber finansial bantuan luar negeri Tiongkok. Yang pertama itu hibah, pinjaman bebas bunga, dan pinjaman lunak. Selanjutnya mengenai dinamika bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Laos pada masa awal kemerdekaan Laos, itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, Tiongkok berperan dalam proses pendirian LPDR melalui bantuan militer dan ekonomi. Lalu pada tahun 1960-an Tiongkok membantu Laos dalam konstruksi jalan di wilayah utara Laos yang berbatasan dengan provinsi Yunnan. Lalu di tahun 1950-an hingga 70-an itu terdapat bantuan berupa hibah, pinjaman tanpa bunga, lalu ada bantuan berupa tenaga kerja untuk membangun beberapa infrastruktur. Namun pada 1980-an akibat pertentangan Laos terhadap Tiongkok yang menyerang Vietnam pada momen perang Indochina, itu terjadi pembekuan juga terhadap arus bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Laos. Namun pada setelah normalisasi hubungannya pada tahun 1988 terjadi akselerasi juga pada bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Laos yang ditunjukkan pada tahun 1995 didirikan Badan Khusus Pengelolaan Bantuan Luar Negeri Tiongkok terhadap Laos, yaitu Laos China Cooperation Commission. Lalu pada tahun 2000-an awal itu Tiongkok menjadi negara donor terbesar di Laos, tepatnya di 2001 dan 2002. Lalu pada tahun 2011 itu dibentuk kesepakatan pembangunan China Laos Railway yang akhirnya bermuara pada beragam bantuan pinjaman dan teknis. Lalu pada tahun 2013 dan 2014, tepatnya pada momen awal peluncuran BRI, Tiongkok kembali menjadi negara donor nomor 1 di Laos 2 tahun berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014. Dan pada tahun 2020, Tiongkok memberikan bantuan pada pandemi COVID-19, lalu pada tahun 2022, Tiongkok menginisiasi proyek Global Development Initiative yang bertujuan untuk mencapai implementasi UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Selanjutnya memasuki bab 3 yang membahas Belt Road Initiative dan proyek infrastruktur China Lost Railway. Pertama-tama mengenai latar belakang terbentuknya BRI, sejatinya BRI ini adalah upaya untuk membangkitkan lagi Silk Road Spirit atau Jalur Sutra yang sudah ada pada ribuan tahun yang lalu. Latar belakang masa kejayaan Jalur Sutra ini dirangkum dalam 3 faktor. Yang pertama itu secara global, perekonomian dunia mengalami pemulihan dan peningkatan yang signifikan sehingga dibutuhkan model tatanan global baru yang lebih inklusif. Yang kedua, secara regional diperlukan integrasi regional yang lebih mendalam untuk pembaharuan kerjasama kawasan yang saling menguntungkan. Ketiga, secara domestik, ekonomi Tiongkok sudah terintegrasi dengan perekonomian dunia sejak menerapkan kebijakan opening up 40 tahun yang lalu. Lalu mengenai tujuan dan prioritas kerjasama BRI, terdapat 3 tujuan BRI, yaitu mempromosikan konektivitas antara benua Asia, Eropa, dan Afrika, serta membangun dan memperkuat kemitraan antar negara yang berada di sepanjang jalur sutra darat maupun maritim. Kedua, membantu menyelaraskan dan mengordinasikan strategi pembangunan negara-negara sepanjang jalur BRI melalui proyek-proyek konektivitas. Dan ketiga, itu memperluas dan memperdalam kebijakan opening up Tiongkok dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara. Selanjutnya dilahirkan prioritas kerjasama BRI, yaitu koordinasi kebijakan, fasilitasi konektivitas, perdagangan yang bebas hambatan, integrasi finansial, dan people-to-people bond. Selanjutnya, Tiongkok melalui BRI-nya mengelompokkan beberapa koridor kerjasama ekonomi, yaitu koridor ekonomi New Eurasian Line Bridge, lalu ada koridor ekonomi Tiongkok Mongolia Rusia, koridor ekonomi Tiongkok Asia Tengah Asia Barat, koridor ekonomi China Indochina Peninsula, lalu koridor ekonomi Tiongkok Pakistan, dan koridor ekonomi Bangladesh, Tiongkok India, dan Myanmar. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai proyek infrastruktur China Lost Railway. Namun sebelumnya akan dijabarkan terlebih dahulu Belt and Road Initiative di Laos. Nah, mayoritas implementasi BRI di Laos itu berpusat pada proyek infrastruktur, energi, dan pembentukan zona kerjasama. Nah, mengapa BRI di Laos ini cenderung progresif dan menjamur, itu didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu posisi strategis Laos yang secara geografis itu strategis menurut Tiongkok, dan kedua itu stabilitas sosial dan politik di Laos. Yang ketiga, Laos memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya dalam bidang hydropower akibat penggunaan
tenaga air akibat Laos yang dilalui oleh Sungai Mekong. Lalu Laos juga berambisi meninggalkan statusnya sebagai least developed country menjadi upper middle income country, lalu berambisi juga untuk menjadi battery of Southeast Asia. Lalu Laos juga ingin bertransformasi dari negara yang dikenal menjadi negara landlocked menjadi landlink country. Dan selanjutnya mengenai latar belakang pembangunan infrastruktur Channel Railway itu berkaitan juga dengan latar belakang implementasi proyek-proyek BRI di Laos. Namun secara spesifik latar belakang pembangunan infrastruktur CLR adalah karena SLR ini merupakan flagship project BRI khususnya dalam koridor ekonomi China Indochina Peninsula, dan Tiongkok pun ingin mewujudkan konektivitas Tiongkok dan Asia Tenggara. Begitu juga dengan Laos yang ingin bertransformasi menjadi landing country. Jadi Tiongkok dan Laos sama-sama memiliki visi dalam hal konektivitas, maka dibangunlah CLR ini. Dan untuk pembangunan CLR ini memakan waktu 5 tahun, tepatnya dimulai pada tahun 2016 hingga 2021. Namun sebenarnya untuk proyek ini sudah ditandatangani sejak tahun 2010, namun mengalami penundaan akibat terjadinya tindakan korupsi pada tahun 2011 oleh Liu Zijun selaku Menteri Perkeretaapian Tiongkok, sehingga diperlukan restrukturalisasi dan rencana ulang dalam proyek ini. Lalu pada tahun 2015 akhirnya dilakukan persetujuan untuk memulai pembangunan CLR dan pembahasan mengenai aspek keuangan dan sebagainya. Dan di tahun 2016 itu dibentuk joint venture untuk membangun infrastruktur CLR ini. Selanjutnya, mengenai bantuan Tiongkok dalam proyek ini, yang pertama itu bantuan finansial. Akibat keterbatasan kapasitas finansial Laos, maka melalui Bank Exim Tiongkok diberikan pinjaman lunak sebesar 480 juta USD terhadap pemerintah Laos untuk mendanai pembangunan infrastruktur ini. Yang kedua, itu bantuan pembangunan dan infrastruktur. Hal ini berkaitan dengan permasalahan domestik Laos, yaitu masih kurangnya jalan yang memenuhi standar kelayakan, sehingga dalam salah satu MOU on Further Economic Collaboration, Tiongkok membangun beberapa jalan tol baru khususnya untuk menunjang CLR, dan terdapat pula bantuan pengembangan action plan oleh pemerintah Tiongkok terhadap pemerintah Laos dalam meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Selanjutnya, bantuan teknis dan sumber daya manusia. Terdapat pemberian pelatihan khusus terhadap pekerja Laos yang terlibat dalam konstruksi proyek ini. Lalu pada tahun 2017 dikirim beberapa mahasiswa Laos yang nantinya dilibatkan dalam operasional dan pembangunan CLR, dan di 2018 itu dibangun Railway Vocational Technical College untuk menghasilkan tenaga kerja Laos yang berkualitas yang nantinya berkontribusi dalam operasionalisasi CLR di masa depan. Lalu untuk dampak infrastruktur CLR, pertama, untuk dampak CLR terhadap hubungan bilateral Tiongkok dan Laos, pada tahun 2021 dicatat bahwa terdapat peningkatan perdagangan bilateral Tiongkok dan Laos sebesar 21,4% atau senilai 4,3 miliar USD dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini dilihat juga dari volume kargo yang diangkut secara lintas batas yang mencapai 4 juta ton atau senilai 2,54 miliar USD. Lalu pada tahun ini, khususnya Januari hingga April, itu kargo yang diangkut itu meningkat hingga 156% dari tahun sebelumnya dan terus meningkat pada Agustus 2023. Dan untuk Tiongkok sendiri itu dampak CLR itu telah menjadi alat distribusi bagi 20 provinsi di Tiongkok untuk mengekspor barangnya ke 10 negara termasuk ke Malaysia dan Thailand. Dan terdapat jutaan penumpang yang telah menggunakan CLR dan jutaan kargo yang masuk dan keluar Tiongkok. Dan hal ini juga berguna bagi stimulasi pertumbuhan Provinsi Yunnan yang secara demografi maupun geografi itu mirip dengan Laos, itu sama-sama menjadi daerah landlocked dan statusnya itu menjadi salah satu provinsi kurang berkembang di Tiongkok, sehingga CLR membuka akses bagi Provinsi Yunnan untuk mengakses pelabuhan melalui Laos dan Thailand. Selanjutnya bagi Laos, dampak CLR itu memangkas waktu perjalanan dari wilayah paling utara Laos ke ibu kota Laos, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dan ekonomi di sana, lalu membuka ribuan lapangan pekerjaan, lalu terdapat juga penggunaan material konstruksi Laos di dalam proyek ini senilai 80 juta USD. Lalu CLR juga meningkatkan bidang pariwisata karena rute CLR itu melewati beberapa situs atau kota pariwisata.
Selanjutnya, dampak CLR terhadap Asia Tenggara. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2020, pada tahun 2030, Laos berpotensi menjadi negara transit yang mampu mengakomodasi 3,9 juta ton barang dari yang sebelumnya tahun 2016 itu hanya 1,6 juta ton barang. Hal ini berkaitan dengan peningkatan pendistribusian antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN dari jalur laut. Dan selanjutnya, terdapat potensi yang besar dalam transportasi kontainer antara ASEAN dan Eropa melalui rute kereta yang lebih luas, yaitu Pan-Asia Railway Network. Dan di tahun 2022 pun sudah tercatat 20 provinsi Tiongkok menggunakan CLR untuk melakukan kegiatan ekspornya ke negara-negara ASEAN. Namun demikian, kemudahan mobilitas antara Tiongkok dan Asia Tenggara dapat tercapai dengan adanya CLR jika sudah direalisasi wacana Pan-Asia Railway Network yang menghubungkan Tiongkok dengan beberapa negara yang tergabung dalam koridor ekonomi China Indo-China Peninsula. Nah, hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala CREC yang terlibat dalam konstruksi CLR yang mengungkapkan bahwa CLR adalah manifestasi awal Pan-Asia Railway Network yang berpotensi menjadi bagian dari rute distribusi internasional di Asia Tenggara serta menghubungkan jalur darat dan maritim BRI. Oleh sebab itu, kesuksesan CLR dan PAR itu ditentukan oleh partisipasi aktif dan persepsi positif dari negara-negara yang dilewati oleh Pan-Asia Railway Network yang nanti akan dibahas secara lebih detail pada bab selanjutnya. Selanjutnya mengenai kendala dan kritik terhadap proses pembangunan CLR, di samping kapasitas pemerintah dan finansial Laos, terdapat pula hambatan atau kendala secara geografis karena topografi Laos yang sangat berbukit sehingga membutuhkan banyak pembangunan terowongan dan jembatan. Lalu terdapat permasalahan kurangnya SDM yang berkualitas dan pengembangan SDM, lalu adanya kurangnya diversifikasi sektor perekonomian di Laos, lalu terdapat pula kendala wilayah Laos yang rentan terhadap perubahan iklim. Dan dari beberapa hal ini itu mendapat kritikan khususnya dari laporan Bank Dunia dan IMF yang memperingati Laos terhadap pembengkakan utang dan adanya potensi debt trap dari skema proyek infrastruktur ini. Dan juga terdapat kritik bahwa Laos masih berproses dalam pemulihan pertumbuhan ekonominya. Namun di samping kendala dan kritik ini, Tiongkok maupun Laos menunjukkan antusiasmenya dan optimismenya dalam proyek ini ditunjukkan dari bagaimana pembangunan proyek ini sesuai dengan timeline yang direncanakan, di mana pada Desember 2021 itu sudah mulai diresmikan dan mulai beroperasi. Dan dari sisi Tiongkok maupun Laos pun tidak banyak ataupun tidak menjadikan kendala maupun kritik ini menjadi hambatan yang berarti. Oleh karena itu, akan dibahas selanjutnya mengenai motif Tiongkok dalam proyek infrastruktur China Lost Railway. Pada motif geostrategi ini terdapat dua subbab, yaitu bantuan luar negeri untuk mempertahankan aliansi dengan Laos, dan yang kedua itu untuk membangun aliansi dengan Vietnam dan Thailand. Untuk subbab pertama ini, untuk mempertahankan aliansi dengan Laos, hal ini berkaitan dengan bagaimana hubungan bilateral antara Tiongkok dan Laos itu sudah dibina sejak awal kemerdekaan Laos hingga saat sekarang ini, karena Tiongkok berperan aktif khususnya dalam menjadi negara donor sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2001, 2002, 2013, dan 2014. Tiongkok menjadi negara donor terbesar dan berpengaruh di Laos. Dan sebelum Tiongkok pun sebenarnya terdapat negara donor yang lebih berpengaruh di Laos, yaitu Jepang. Hal ini berkaitan dengan transformasi ekonomi Laos pada tahun 1986 yang menarik bantuan luar negeri untuk pertumbuhan dan pembangunan di Laos, sehingga Jepang pun berkontribusi pada sektor ini. Dan namun sejak tahun 2000-an hingga saat ini, posisi Jepang sebagai negara donor berpengaruh di Laos itu mulai tergeser akibat meningkatnya pengaruh Tiongkok secara global dan meningkatnya akumulasi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Laos, apalagi ditambah dengan signifikansi hadirnya BRI. Nah, hal ini sempat menimbulkan reaksi oleh Jepang sebagaimana yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, yang mana ia menyatakan bahwa bantuan finansial Jepang dialokasikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan inovatif di Asia dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga terkait dengan peningkatan bantuan Jepang melalui organisasi AIIB sebesar 110 juta USD, yang mana pada tahun tersebut itu nilainya 10 juta USD lebih besar dari bantuan Tiongkok dalam melalui organisasi ADB. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan kontradiksi antara bantuan luar negeri Jepang maupun Tiongkok yang dinilai kurang berkualitas dibandingkan Jepang. Lalu fenomena besarnya pengaruh Tiongkok dan bantuan luar negerinya juga menimbulkan reaksi dari mitra strategis Jepang, yaitu Amerika Serikat. Pada tahun 2019, AS dan Jepang itu menginisiasi pembentukan Japan-US Mekong Power Partnership yang berguna untuk menekankan atau meningkatkan kerjasama di antara
negara-negara di kawasan Sungai Mekong, dan terdapat pula alokasi bantuan finansial oleh AS untuk negara-negara Sungai Mekong. Dan pada tahun yang sama, Mike Pompeo selaku Sekretaris Negara AS mengkritik bahwa pembangunan bendungan di Laos dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sepanjang Sungai Mekong dan mengancam Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, ia juga pernah menyebutkan jika negara-negara ASEAN harus berhati-hati dalam membina hubungannya dengan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kepentingan great power seperti AS dan Jepang di Laos, sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi ancaman bagi Tiongkok itu sendiri. Namun Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke Laos menyatakan bahwa BRI dan strategi Laos adalah dua hal yang saling melengkapi, khususnya dalam transformasi Laos menjadi landing. Selain itu, counter dari adanya persaingan kepentingan tadi pun ditegaskan oleh jubir Kemenlu Tiongkok Wang Wenbin, yang menyatakan bahwa CLR adalah bukti keberhasilan dari hubungan bilateral Tiongkok dan Laos. Selain itu, walaupun pemerintah Tiongkok secara langsung tidak mengadres isu adanya kepentingan great powers ini, namun beberapa pernyataan tadi itu menjadi indikasi untuk menguatkan dan meyakinkan Laos terhadap BRI dan CLR itu sendiri. Dan hal ini juga diikuti oleh serangkaian bantuan dan intensitas bantuan luar negeri Tiongkok ke Laos, khususnya dalam proyek infrastruktur CLR yang diharapkan dengan berbagai kendala, dan hal ini tentunya menguntungkan bagi Laos begitu. Nah, selanjutnya mengenai motif geostrategi dalam membangun aliansi dengan Thailand dan Vietnam. CLR adalah flagship project atau project yang menjadi milestone penting BRI dalam koridor ekonomi China Indochina Peninsula, yang mana dalam arti lain proyek ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas Tiongkok dan Asia Tenggara. Namun agenda untuk menciptakan infrastruktur konektivitas Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara itu sudah ada sejak tahun 1995, yang mana pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN pada tahun 1995, Malaysia mengajukan usulan pembangunan Singapore Kunming Railway atau disebut juga dengan Pan Asia Railway atau PAR, yang selanjutnya disetujui pada tahun 1996 oleh negara ASEAN dan Tiongkok pada saat itu. Namun hingga saat ini wacana tersebut belum direalisasi, dan pada kehadiran BRI pun Tiongkok berusaha membangkitkan agenda ini di bawah kerangka BRI. Dan untuk Pan Asia Railway Network ini memiliki 3 rute yang nantinya itu berakhir di Singapura, yaitu rute barat, rute tengah, dan timur. Di mana demikian terdapat beberapa kendala yang menyebabkan adanya missing link di seluruh rute Pan Asia Railway Network ini. Yang pertama itu terdapat kendala realisasi Pan Asia Railway Network di Thailand. Hal ini berkaitan dengan keengganan Thailand untuk membangun kereta penghubung antara Sialat dan Bangkok, dan terdapat pula perubahan rencana oleh Thailand secara mendadak terhadap MOU yang sudah ditandatangani oleh kedua negara dalam hal China Thai Railway yang menghubungkan Sialat ke Bangkok. Dan di tahun 2022 pun, walaupun Thailand sudah mengumumkan upaya menyelesaikan kereta China Thai Railway, hingga saat ini itu belum menunjukkan progres yang signifikan. Lalu di sisi Vietnam, tepatnya di area rute timur, hal ini berkaitan dengan hubungan bilateral antara Vietnam dan Tiongkok yang kurang harmonis. Lalu terdapat juga keengganan untuk terikat dalam skema pinjaman dan proyek pembangunan Tiongkok, sehingga berdampak pada sulitnya implementasi BRI secara umum di Vietnam. Sementara itu di sisi rute barat, khususnya di Myanmar, kendala realisasi PAR sebenarnya hanya disebabkan oleh peristiwa kudeta dan terkendala oleh pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini sudah diadakan feasibility study atau studi lapangan untuk pembangunan kereta penghubung dari Kunming menuju Myanmar. Nah, dari beberapa kendala ini terdapat highlight atau garis merah, yaitu terdapat keengganan partisipasi Thailand dan Vietnam, dan hal ini bermuara pada adanya missing link di seluruh rute Pan Asia Railway. Oleh sebab itu diperlukan aliansi yang kuat antara Tiongkok dengan Thailand dan Vietnam. Mengapa diperlukan aliansi yang kuat dengan kedua negara ini? Karena berdasarkan implementasi proyek-proyek BRI seperti contohnya kasus CLR, relasi Tiongkok dan negara yang terlibat dalam proyek BRI itu menentukan keberlangsungan dan prospek keberhasilan BRI tersebut. Dan di sini Thailand dan Vietnam itu memiliki kepercayaan politik yang rendah terhadap Tiongkok dibanding kepercayaan politik Laos dan Myanmar terhadap Tiongkok. Dan Thailand dan Vietnam pun cenderung memilih bantuan luar negeri dan pembangunan dari Jepang yang dianggapnya lebih berkualitas dari Tiongkok. Oleh sebab itu, di sini peran CLR dapat berupaya
dalam membangun aliansi Tiongkok dengan Thailand dan Vietnam. Karena Laos sendiri adalah sekutu bagi Thailand dan Vietnam. Bagi Thailand, Laos adalah penyedia energi listrik dan pasar ekspor bagi negaranya. Dan bagi Vietnam, Laos merupakan sekutunya yang memiliki kedekatan secara historis, dan mayoritas pejabat pemerintahan Laos pun menempuh pendidikan dan pelatihan khusus di Vietnam. Maka dari itu, upaya Tiongkok dalam mempertahankan dan meningkatkan aliansinya dengan Laos dapat bermanfaat dalam meraih dukungan Laos terhadap BRI dan PAR, dan dengan harapan hal ini bisa mempengaruhi juga Thailand dan Vietnam sebagai negara sekutu Laos. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Laos mengungkapkan kesiapannya untuk memajukan implementasi China-Thailand-Laos Connectivity Development Corridor Outlook yang berfokus pada kerjasama infrastruktur kereta. Selanjutnya, motif geopolitik yaitu untuk menciptakan dependensi Laos terhadap Tiongkok. Secara historis, hubungan Tiongkok dan Laos itu sudah dibina khususnya dalam bidang infrastruktur dan pembangunan yang bermanfaat bagi Laos, yang mana pada sejak tahun 1989 terhitung lebih dari 800 proyek pembangunan termasuk BRI itu didanai dan dibantu pembangunannya oleh Tiongkok. Dan hingga saat ini lemahnya kapasitas finansial Laos untuk membiayai dan melunasi pinjaman termasuk dalam bidang CLA berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap Tiongkok. Nah, timbul pertanyaan mengapa Tiongkok ingin menciptakan dependensi terhadap Laos. Nah, hubungan dependensi dapat bermanfaat dalam mencapai kepentingan Tiongkok, sebagaimana halnya negara Kamboja yang merupakan negara ASEAN yang pro-China, negara yang sama dengan Laos itu bergantung terhadap bantuan luar negeri, khususnya terhadap Tiongkok. Dan ketergantungan antara Kamboja dan Tiongkok ini pun menjadikan Kamboja menjadi negara yang pro-China, yang dibuktikan dari beberapa pertemuan di ASEAN itu Kamboja berusaha untuk mencegah isu-isu yang sensitif bagi Tiongkok seperti isu Laut Tiongkok Selatan, sehingga pada tahun 2012 sempat terjadi kegagalan ASEAN dalam menghasilkan joint communique. Dan di tahun 2016 terjadi juga hal tersebut, pencegahan penyuaraan isu Laut Tiongkok Selatan oleh Kamboja. Dan dari beberapa upaya Kamboja ini untuk dalam tanda kutip melindungi kepentingan Tiongkok, Kamboja pun mendapatkan bantuan dana dari Tiongkok sebesar 600 juta USD. Dan walaupun Laos menjadi sekutu Tiongkok dan tidak sampai di tahap pro-China seperti Kamboja, terdapat beberapa kecenderungan dependensi Laos terhadap Tiongkok, yang mana ditunjukkan dari bagaimana masifnya dan beragamnya bantuan yang diterima Laos dalam pembangunan CLR ini, lalu Laos yang mengabaikan peringatan dari IMF dan Bank Dunia terhadap pembengkakan hutang, lalu pada Maret 2023 pun Laos secara terang-terangan dalam pertemuan antara pemerintah Laos dengan pemerintah Provinsi Yunnan perintah bahwa Tiongkok, khususnya perusahaan-perusahaan Tiongkok itu dapat berinvestasi di Laos. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan pemerintah Laos terhadap pemerintah Provinsi Yunnan Tiongkok untuk mengajak perusahaan-perusahaan di Tiongkok untuk memanfaatkan CLR dan mendorong perusahaan Tiongkok untuk melanjutkan pembangunan subbagian jalan tol Vientiane dan Boten, yaitu Udomsai Boten dan Road R3 di Provinsi Bokeo di Laos yang berbatasan dengan distrik Huai Sai di Tiongkok. Nah, adanya indikasi-indikasi ini menjadi indikasi ketergantungan Laos terhadap Tiongkok, yang mana hal ini juga berpotensi menjadikan Laos menjadi negara yang pro-China seperti Kamboja, yang mana hal ini akhirnya akan bermanfaat bagi Tiongkok karena dapat melindungi ataupun mencapai kepentingannya. Selanjutnya, motif ketiga yaitu motif untuk memajukan ekonomi Provinsi Yunnan Tiongkok. Provinsi Yunnan Tiongkok itu berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN dan dikelilingi oleh beberapa provinsi di Tiongkok. Dan Provinsi Yunnan pun secara geografi dan demografi memiliki kemiripan dengan Laos, dan secara geografi itu Yunnan adalah daerah landlocked di Tiongkok, dan terdapat pula hambatan dalam pertumbuhan perekonomian dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas. Lalu Yunnan pun dikategorikan sebagai salah satu dari 3 provinsi termiskin di Tiongkok dan paling kurang berkembang di negara tersebut. Sehingga Tiongkok pun berupaya untuk menstimulasi dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan di provinsi yang secara geografis sebenarnya strategis yang dengan berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara.
Hal ini ditunjukkan dari rencana peningkatan kecepatan pembangunan dan transformasi model pembangunan ekonomi Yunan pada tahun 2011. Namun pada tahun 2021 rencana ini tampak tidak menemui keberhasilan karena terdapat ketimpangan pembangunan antara provinsi di barat dan timur Tiongkok yang semakin besar. Oleh sebab itu, dengan adanya BRI, diharapkan Yunan itu menjadi pivot region dalam kebijakan opening up Tiongkok terhadap Asia Tenggara, yang mana hal ini juga tercantum dalam visi misi BRI, sehingga Yunan pun berperan dalam menghubungkan jalur sutra dan jalur sutra darat maupun jalur sutra maritim BRI. Selanjutnya mengenai dampak CLR terhadap Yunan. Beberapa perusahaan di Yunan seperti Yunan Construction and Investment Holding Group itu menjadi perusahaan yang menjadi salah satu developer di CLR. Lalu terdapat pula perusahaan teknologi informasi yang berperan dalam penyediaan informasi ataupun layanan tiket ataupun pariwisata di CLR ini, yaitu Traveling Channel Railway. Di Januari 2023 terdapat pertumbuhan yang masif secara ekonomi, di mana terdapat peningkatan pengiriman kargo sebesar 180% dari tahun 2022. Lalu terdapat pula peningkatan distribusi barang. Lalu di 5 distrik pemerintah lautan Tiongkok pun mencetuskan proyek untuk mempromosikan perdagangan ekonomi dan kerjasama industri melalui 13 proyek yang sudah ada pada akhir 2022. Lalu terdapat pula pendirian pangkalan otomotif yang nantinya akan mengekspor produk otomotif Tiongkok ke Asia Tenggara. Nah, dari beberapa dampak ini dapat ditujukan bahwa CLR dapat memicu pertumbuhan dan produktivitas Yunan, sehingga CLR itu memaksimalkan atau mengaktifkan potensi Yunan sebagai konektor Tiongkok dan Asia Tenggara, dan 2 jalur BRI, yaitu jalur maritim dan jalur darat. Selanjutnya, motif komersial dalam meningkatkan kredibilitas Tiongkok sebagai produsen kereta cepat. Selain kebutuhan konektivitas domestiknya, produksi kereta cepat oleh Tiongkok itu cukup kompetitif di pasar internasional, yang mana Tiongkok bersaing dengan Jepang yang lebih dulu berpengalaman di bidang ini. Sejalan dengan ambisi BRI, pemerintah Tiongkok pun menjadikan ekspor kereta cepat sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi Made in China di tahun 2025. Dan hal ini berkaitan dengan bantuan Tiongkok yang bersifat militer atau Tied Aid, di mana keseluruhan proses pembangunan CLR itu mengikuti standarisasi Tiongkok. Dan hal ini dapat menjadi kesempatan Tiongkok dalam meningkatkan posisinya dalam memproduksi kereta cepat di tingkat internasional, dan meyakinkan negara lain khususnya Thailand dan Vietnam terhadap kapasitas dan kapabilitas Tiongkok dalam memproduksi kereta dan proyek infrastruktur lainnya. Dan di sini CLR dibangun menggunakan teknologi fixing bullet train yang sudah ditinggalkan dan disesuaikan, sehingga CLR pun dapat menciptakan konektivitas walaupun dihadapkan dengan kondisi geografi dan demografi yang menantang. Lalu dalam mencapai motif ini diadakan juga bantuan pelatihan dan pembangunan sekolah vokasi khusus untuk memastikan operasionalisasi yang sesuai dengan standar Tiongkok. Lalu dampak dan pembangunan CLR pun tidak hanya menguntungkan Tiongkok, namun juga Laos dan negara-negara di sekitar Laos seperti Thailand maupun Myanmar dan Vietnam. Selanjutnya mengenai motif untuk meningkatkan prestise dan citra positif Tiongkok. Menurut Robert Gilpin, prestise adalah everyday currency dalam hubungan internasional. Jadi jika prestise atau keunggulan suatu negara diakui, maka upaya pencapaian tujuan atau target negara tersebut akan dapat dicapai secara progresif. Dan saat ini citra Tiongkok itu dikenal melakukan debt trap diplomasi. Lalu Tiongkok itu dianggap pembangunan proyek dan bantuannya pun kurang berkualitas, sehingga hal ini berdampak pada bagaimana negara lain bersikap dan membina hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. Pentingnya membentuk citra positif di Laos melalui CLR diproyeksikan dapat mempengaruhi negara sekutu Laos, yaitu Thailand dan Vietnam, agar lebih terbuka terhadap Tiongkok dan berpartisipasi dalam menyukseskan BRI dan realisasi konektivitas Tiongkok dan Asia Tenggara melalui infrastruktur Pan-Asia Railway. Dan hal ini ditunjukkan oleh Tiongkok melalui pembangunan CLR yang menggunakan standarisasi Tiongkok yang berkualitas, baik itu dari segi material maupun tenaga kerja. Dan hal ini juga dipastikan melalui pemberian bantuan terhadap Laos. Lalu secara dampak pada tahun 2022 terdapat peningkatan perdagangan yang mencapai 4,3 miliar USD dibanding tahun 2021. Lalu volume pengangkutan kargo pun mencapai 4 juta ton yang senilai dengan 2,54 miliar USD. Lalu pada tahun 2023 ini terdapat 20 juta ton kargo pada Agustus 2023. Nah, hal ini tentu berkontribusi dalam meningkatkan citra positif Tiongkok, baik itu melalui BRI maupun bantuan non negerinya, sehingga hal ini diharapkan dapat memengaruhi negara-negara lain khususnya Thailand dan Vietnam untuk lebih terbuka dan berpartisipasi dalam menyukseskan BRI.
Dan selanjutnya bab penutup, dari penjelasan tadi didapat kesimpulan bahwa terdapat 5 motif yang memengaruhi dan ingin dicapai oleh Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negerinya terhadap Laos pada proyek CLR. Yang pertama itu motif geostrategis, bantuan luar negeri digunakan untuk mempertahankan aliansi Tiongkok dengan Laos dan membangun aliansi baru dengan sekutu Laos yaitu Thailand dan Vietnam. Kedua, motif geopolitik, itu motif yang berupaya untuk menciptakan dependensi Laos terhadap Tiongkok agar mampu mengakomodasi kepentingan nasional Tiongkok. Yang ketiga itu motif untuk memajukan ekonomi negara dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan provinsi Yunnan yang tergolong sebagai salah satu provinsi paling kurang berkembang di Tiongkok. Yang keempat itu motif komersial, itu untuk meningkatkan kredibilitas Tiongkok dalam produksi kereta cepat. Dan selanjutnya yang kelima adalah motif untuk meningkatkan prestise dan citra positif Tiongkok, di mana CLR dapat menjadi contoh dan tolak ukur keberhasilan proyek BRI yang menjunjung prinsip saling menentukan, non-intervensi, dan menghormati kedaulatan. Selanjutnya mengenai saran, di sini diharapkan untuk penelitian selanjutnya proyek infrastruktur China Lost Railway dapat dikaji menggunakan perspektif ataupun teori lain seperti regionalisme, karena CLR ini menjadi salah satu milestone untuk realisasi wacana Pan Asia Railway Network, dan diharapkan juga terdapat sudut pandang lain untuk mengkaji fenomena ataupun infrastruktur BRI ini. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.